Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada RESTful API yang saya buat, saya menggunakan tema data tilang kota Kabupaten Probolinggo. Pada bagian REST server, saya menggunakan 4 buah tabel pada database dengan skema seperti berikut. Terdapat data sidang, data kendaraan, dan data pelanggar, di mana masing-masing ID atau primary key dari tiap tabel akan dihubungkan pada tabel data ID sebagai foreign key-nya. Pada REST server, sudah terdapat beberapa data. Kita akan mencoba melakukan request method get pada endpoints data tilang untuk mengambil data. Misal jika tanpa ID, maka seluruh data akan ditampilkan. Kemudian kita coba menggunakan parameter ID, maka data JSON yang akan ditampilkan adalah data yang sesuai dengan ID yang kita inputkan. Untuk request method yang lain, nanti saya akan coba lakukan menggunakan REST client. Pada REST client, saya juga menggunakan database untuk manajemen user. Terdapat 5 tabel. Tabel user digunakan untuk menyimpan username dan password. Kemudian tabel user menu digunakan untuk mengklasifikasikan menu sesuai role user. Terdapat tabel user role digunakan untuk membedakan role dari tiap-tiap user. Kemudian tabel user access menu digunakan untuk mengatur hak akses sesuai user role. Terlihat role ID 1 merupakan role ID milik admin. Admin bisa mengakses menu ID 1 dan 2, artinya admin bisa mengakses menu admin dan menu user, sedangkan untuk role ID 2 atau user hanya bisa mengakses menu dengan ID 2 atau menu user. Dalam tabel user submenu itu berisi menu ID, kemudian judul atau title pada menu, kemudian URL, ini nantinya digunakan pada URL controller, kemudian ada icon. Kemudian saya akan mencoba mengakses tampilan dari REST client. Tampilan awal akan diarahkan pada halaman login. Terdapat juga menu registrasi akun. Nah, di sini ketika kita melakukan registrasi, maka secara otomatis user role-nya memiliki user role 2 atau role user. Oh, ini tidak bisa karena username dengan nama user sudah ada pada database. Jadi kita bedakan. Kemudian setelah melakukan registrasi, kita coba login menggunakan user yang baru saja dibuat. User yang diregistrasi secara default memiliki role ID 2 atau role user, maka user tersebut hanya bisa mengakses menu milik user. Di sini saya membatasi user dengan role 2 itu hanya bisa menampilkan data atau melakukan request method berupa get pada API server. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan data tables, sehingga untuk melakukan searching itu bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian saya coba masuk ke URL tambah. Nah, ditolak karena sudah dilakukan pembatasan hak akses pada user akses menu, sehingga meskipun user yang bersangkutan mengetahui URL menu yang hanya bisa dikelola atau diakses oleh admin, aksesnya akan ditolak. Kemudian saya coba login menggunakan username dengan role admin. Nah, maka menu yang bisa diakses adalah menu admin itu sendiri, kemudian juga menu user. Pada tampilan dashboard terdapat 4 buah menu utama, yaitu tambah, hapus, edit, dan cari data tilang. Cari data tilang akan melakukan request method get sama seperti menu pada user tadi. Kemudian saya coba lakukan tambah data.
Setelah semua inputan diisi, klik submit, maka akan muncul keterangan data berhasil ditambahkan. Kita coba cari datanya. Nah, ada ya. Kemudian mencoba melakukan pengeditan data terhadap data yang terakhir kita tambahkan tadi. Setelah data diubah, klik submit, maka muncul keterangan data berhasil diubah. Kita coba search datanya. Nah, sudah berubah ya. Kemudian yang terakhir, melakukan request method berupa delete atau menghapus data. Kita akan mencoba menghapus data pada data terakhir yang kita tambahkan. Klik hapus, data berhasil dihapus. Kemudian kita coba cari datanya, sudah hilang. Nah, mungkin demikian aplikasi RESTful API yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.